Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Bahasa Indonesia mendapatkan materi tentang telaah buku teks K13 mata pelajaran Bahasa Indonesia di SD dengan yang beranggotakan saya sendiri Arif Febriansah, Gusti Putu Ayu Ardani, Ismitri Astuti, dan Santi Agustriani. Saya sendiri Arif Febriansah bertindak sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Langsung saja pada pematerian pertama, dipersilahkan Gusti Ayu Putu Ardani. Baik, terima kasih moderator. Di sini sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Gusti Ayu Putu Ardani, absen 13. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian buku teks. Materi pembelajaran biasanya terangkum dalam sebuah buku yang biasanya dikenal dengan istilah buku teks. Istilah buku teks dianggap sebagai padaan kata dari textbooks yang berarti buku pelajaran atau buku ajar. Nah, pengertian buku teks menurut Henny Guntur Tarigan dan Jago Tarigan menjelaskan bahwa buku teks adalah buku pelajaran dalam bidang studi tertentu yang merupakan buku standar yang disusun oleh para pakar dalam bidang tertentu untuk maksud dan tujuan instruksional, yang dimana dilengkapi dengan saran-saran pengajaran yang serasi dan mudah dipahami oleh para pemakainya di sekolah atau di perguruan tinggi, sehingga dapat menunjukkan suatu program pengajaran. Kemudian, buku teks menurut Bacon dalam Husein dan kawan-kawan tahun 1998, buku teks adalah buku yang dirancang untuk penggunaan di kelas dengan cermat, disusun dan disiapkan oleh para pakar dalam bidang tersebut dan dilengkapi sarana pengajaran yang sesuai. Sedangkan menurut Bacon dalam Tarigan dan Tarigan tahun 2009 menjelaskan bahwa buku teks pelajaran adalah buku yang dirancang, dipersiapkan, dan disusun oleh pakar dalam bidangnya serta dilengkapi dengan sarana pengajaran yang sesuai untuk digunakan di dalam kelas. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa buku teks merupakan buku pelajaran untuk pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Nah, dari buku teks tersebut, Tarigan dan Tarigan tahun 2009 menyimpulkan beberapa hal terkait buku teks berdasarkan pada pendapat para pakar. Yang pertama itu, buku teks ditunjukkan untuk peserta didik pada tingkat kelas tertentu. Jadi, setiap tingkat dalam kelas itu memiliki masing-masing buku teks. Kemudian yang kedua yaitu buku teks berkaitan dengan bidang studi tertentu. Contohnya misalnya dalam bahasa Indonesia, setiap mata pelajaran memiliki buku teks tersendiri. Matematika memiliki buku teks tersendiri, bahasa memiliki buku teks tersendiri, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu buku teks merupakan buku standar. Standar ialah baku dalam artian baku dan dapat menjadi acuan, berkualitas, dan disahkan oleh badan yang berwenang. Kemudian yang keempat yaitu buku teks disusun dan ditulis oleh para pakar di bidangnya masing-masing. Jadi buku teks ini disusun oleh pakar yang sesuai dengan bidangnya tersebut. Misalnya dalam buku bahasa Indonesia, pakar yang menuliskan yaitu pakar yang ahli dalam bidang bahasa Indonesia. Begitupun misalnya dalam buku matematika. Nah, dalam buku matematika, pakar yang menuliskan merupakan pakar yang ahli dalam bidang matematika. Kemudian yang kelima, buku teks ditulis berdasarkan tujuan instruksional tertentu. Jadi buku teks ini ditulis untuk tujuan-tujuan tertentu. Setiap buku teks sudah memiliki tujuan tertentu, apa yang ingin dicapai dan apa yang harus dipahami dan dimengerti oleh seorang siswa.
Kemudian yang keenam yaitu buku teks biasanya juga dilengkapi dengan sarana pengajaran seperti LCD, ACD, atau buku puisi, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh, buku teks ditulis untuk menjunjung suatu program pembelajaran tertentu. Nah, seperti buku teks bahasa Indonesia menjunjung pembelajaran kebahasaan dan kesastraan dalam bahasa Indonesia dengan porsi ideal. Jadi, setiap buku teks itu memiliki program pengajaran tersendiri seperti bahasa Indonesia itu tadi merupakan untuk menunjang pembelajaran kebahasaan dan kesastraan dalam bahasa Indonesia. Sekian pengertian buku teks dari saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Materi yang selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu fungsi buku teks. Fungsi buku teks itu sebagai pedoman bagi siswa antara lain yang pertama, untuk mempersiapkan diri secara individu atau kelompok sebelum kegiatan belajar di kelas. Yang kedua yaitu berinteraksi dalam proses pembelajaran di kelas. Yang ketiga, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru, dan yang keempat, mempersiapkan diri untuk tes atau ujian formatif dan sumatif. Jadi pada intinya, buku teks ini berfungsi untuk siswa itu, yang pertama itu mempermudah belajar siswa, baik individu maupun kelompok, dan untuk mengembangkan kemampuan belajarnya melalui mengerjakan tugas-tugas yang ada di buku teks. Dan yang terakhir itu untuk persiapan menjelang ujian. Yang selanjutnya, fungsi buku teks untuk guru yaitu yang pertama membuat desain pembelajaran, yang kedua mempersiapkan sumber-sumber belajar lain, yang ketiga, mengembangkan bahan belajar yang kontekstual, artinya bahan belajar yang dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari atau sesuai konteksnya. Yang keempat, memberikan tugas, dan yang terakhir, menyusun bahasan evaluasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk pemaparan materi yang terakhir akan disampaikan oleh Saudari Ismi. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk syarat-syarat buku teks yang baik akan saya jelaskan. Menurut Husein dan kawan-kawan menetapkan kriteria buku teks yang baik berdasarkan bahan, metode, dan kaitannya dengan peserta didik. Nah, sama halnya dengan Husein dan kawan-kawan, Green dan Pretty dalam Tarigan dan Tarigan tahun 2009 halaman 21 berpendapat bahwa buku teks yang baik adalah yang pertama, menarik minat peserta didik atau pemakainya. Lalu yang kedua, memberi motivasi kepada peserta didik. Yang ketiga, memuat ilustrasi yang menarik bagi para pemakainya. Lalu yang keempat, mempertimbangkan aspek-aspek linguistik sehingga sesuai kemampuan peserta didik. Lalu yang kelima, berhubungan erat dengan pelajaran lain. Keenam, menstimulasi atau merangsang aktivitas pribadi peserta didik. Ketujuh, menghindari konsep-konsep yang samar dan tidak biasa agar tidak membingungkan pembacanya. Yang kedelapan, mempunyai sudut pandang yang jelas dan tegas sehingga dapat menjadi sudut pandang para pemakainya yang setia. 9. Memberi pemantapan dan penekanan pada nilai-nilai anak dan orang dewasa. Dan yang terakhir, 10. Menghargai perbedaan-perbedaan pribadi para peserta didik. Nah, berdasarkan paparan tersebut, kualitas buku teks itu dapat dilihat berdasarkan aspek isi atau materinya, lalu penyajian, serta aspek kebahasaannya. Materi dalam buku teks itu isinya harus berdasarkan kurikulum.
Lebih baik lagi jika materi tersebut terintegrasi dengan pelajaran lain, namun tetap menghargai hal-hal yang tidak bertentangan seperti agama. Materi buku teks itu diharapkan dapat membuat siswa giat mempelajari kembali meskipun di luar proses belajar mengajar. Selanjutnya, kedudukan buku teks dalam proses pembelajaran itu merupakan salah satu sumber belajar yang berisi bahan yang diperlukan dalam mencapai sebuah tujuan pembelajaran yang dituntut dalam sebuah kurikulum. Di samping itu, juga berfungsi mendukung guru dalam proses pembelajaran. Buku teks juga merupakan salah satu sumber pengetahuan bagi seorang siswa, terutama jika kita mengingat bahwa kegiatan pembelajaran itu tidak akan lepas dengan kegiatan membaca dan juga menulis. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, demikian yang dapat kelompok 5 sajikan. Dapat diambil kesimpulan bahwa buku teks ialah buku standar dalam bidang studi tertentu bagi peserta didik pada jenjang tertentu, yang disusun oleh para pakar dalam bidang untuk dimaksud dan ditujukan instruksional, dilengkapi sarana-sarana pengajaran yang serasi, sehingga dapat menunjang keberhasilan suatu program pembelajaran. Itu tadi pemaparan dan penjelasan tentang buku teks dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan dan salah kata, kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.